Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Ibu selalu berharap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, Ibu Yeni hari ini sangat senang sekali. Kenapa ya? Karena pertemuan kita kali ini bersamaan dengan hadirnya bulan Ramadan. Nah, Ibu berharap kalian semua bisa melaksanakan ibadah puasa ya. Hayo, siapa di sini yang sudah berhasil puasa sampai maghrib? Pinter sekali. Terus siapa ya yang puasanya masih setengah hari alias puasa sampai duhur? Nah, tetap ditingkatkan ya, agar nanti bisa melaksanakan puasa sampai maghrib. Dan siapa di sini yang belum mengerjakan puasa? Nah, Ibu berharap kalian bisa segera tergerak hatinya untuk melaksanakan puasa, walaupun hanya sekedar puasa sampai duhur. Ya, buat latihan agar kita bisa membiasakan diri untuk berpuasa, kemudian mendapatkan pahala, dan terutama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama, agar pelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, apakah di sini kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu? Pinter sekali. Materi yang kita pelajari adalah tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mempermudah kita belajar bersama tentang SKI bab bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad, Bu Yeni akan menampilkan, sampai menampalkan, ini saking Bu Yeni itu sangat excited sekali loh hari ini, ya. Oke, jadi Bu Yeni akan menampilkan slide PowerPoint, ya, yang berisi tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad, ya. Yuk kita lihat, mana ya? Nah, ini dia. Oke, sudah tampil ya di depan kalian. Nah, Bu Yeni sangat senang berharap nih ya agar kalian selama bulan Ramadan ini ya bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Nggak hanya puasa, tapi juga tarawih, kemudian mengaji di rumah ya, dan apa namanya, kalau bisa orang tuanya juga dibantu ya di rumah kalau sedang menyiapkan menu-menu berbuka puasa ya. Pasti sangat senang sekali ya kalian. Nah, ini dia bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita review sebentar yuk. Review ini maksudnya kita coba flashback, kembali ke belakang, kembali ke minggu yang lalu. Apa sih yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Dan ternyata kita mempelajari tentang mukjizat itu apa ya? Nah, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa pada diri seorang nabi dan rasul yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perlu diingat bahwa nabi dan rasul itu mempunyai sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Kalau kita melihat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa, contohnya adalah beliau memiliki tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Dan tentunya beliau juga bisa membelah lautan, yaitu Laut Merah, menjadi dua, sehingga beliau bisa melewatinya bersama dengan seluruh pengikutnya. Itu sekedar contoh, dan masih banyak lagi, ya, mukjizat dari Nabi dan Rasul yang bisa kalian pelajari secara mandiri di rumah dengan cara membaca buku, ya, ataupun membaca artikel-artikel di internet melalui HP. Jadi HP-nya jangan dibuat untuk main Mobile Legends doang ya, tapi harus digunakan untuk belajar, memperkaya ilmu pengetahuan.
Nah, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan rasulnya itu tentu memiliki tujuan. Tidak mungkin Allah itu memberi mukjizat kepada nabi dan rasul tanpa tujuan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengetahui ya, tujuan apa sih yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mukjizatnya kepada nabi dan rasul. Tujuan yang pertama adalah sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah zat yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Ya, sehingga ya Allah itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, sebagai contoh ya, Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang pernah dibakar hidup-hidup loh ya. Tapi lah kok bisa Nabi Ibrahim itu tidak merasakan panas sama sekali? Kalau dipikir secara logika, kan nggak masuk akal. Harusnya ya orang kalau dibakar itu pasti merasakan panas. Lah Nabi Ibrahim kok tidak? Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah maha besar. Ya, kebesaran Allah, kekuasaan Allah akhirnya bisa mengubah api yang panas itu menjadi dingin. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak merasakan kepanasan. Kemudian yang kedua adalah sebagai bukti kenabian. Nah, ini nih ya, yang sering disinggung di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan ya, bagaimana Nabi Muhammad ketika dewasa, ketika beliau berdakwah untuk mengajak seluruh kaum kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah, itu ternyata ditantang oleh kaum kafir Quraisy, ya. Ditantang bagaimana? Ditantang untuk mengeluarkan ya, menunjukkan berbagai macam hal-hal yang di luar nalar sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Ya, contohnya yang kemarin sempat Bu Yeni terangkan, Nabi Muhammad itu pernah diminta oleh kaum kafir Quraisy untuk apa? Untuk membelah bulan menjadi dua. Kalau orang biasa, kalau dia bukan nabi dan rasul, itu nggak akan bisa. Tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi dua. Tapi apakah orang kafir Quraisy setelah meminta bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, apakah mereka itu langsung beriman? Tidak. Ya, mereka menantang, weh Muhammad, tolong keluarkan berbagai macam hal-hal yang luar biasa kalau kamu itu memang seorang nabi. Dan sudah dikasih bukti, sudah dikeluarkan oleh Nabi Muhammad, mereka tetap tidak beriman. Jadi, hikmahnya kalian ketika sudah mendapatkan suatu kebenaran, kalian harus apa? Mempercayainya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, sebagai sarana untuk mengatasi tantangan dan cobaan ya. Jadi hidup nabi, hidup para rasul ya, itu juga seperti manusia pada umumnya. Kita manusia itu pasti ada cobaannya, pasti ada rintangannya. Kita saja saat ini dicoba dengan kondisi pandemi COVID-19, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai mereda dan insya Allah dalam waktu dekat ya semoga kita bisa bertatap muka. Lah, manusia biasa saja diberi cobaan. Apakah Nabi dan Rasul itu juga tidak punya cobaan? Ya punya, ya punya. Contohnya adalah Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub itu punya cobaan yang luar biasa. Beliau itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, diberi penyakit kulit yang nggak ada obatnya, yang nggak sembuh-sembuh sampai bertahun-tahun. Bahkan Nabi Ayub yang dikenal sebagai seorang yang kaya raya, itu hartanya habis. Jadi kalau kalian mendengar lagu-lagu di mana itu di sosial media, harta dan tahta, jelek nggak apa-apa, asal banyak duitnya. Itu adalah hal yang harus kita pikirkan bersama-sama ya. Harta dan tahta kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tinggal apa jeleknya, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi Nabi Ayub itu apa? Dicoba oleh Allah, diambil seluruh hartanya. Tetapi kemudian karena Nabi Ayub itu adalah seorang manusia yang sangat sabar, akhirnya Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ayub,
ya. Beliau disuruh mandi di salah satu mata air, ya. Begitu selesai mandi di situ, itu yang namanya penyakit kulit yang ada dalam tubuhnya itu sembuh, ya. Jadi sekali lagi, mukjizat itu adalah berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi tantangan dan cobaan. Next. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagaimana atau bentuk-bentuk bukti-bukti kerasulan apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dia. Bukti Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat sejak beliau lahir. Nah, mau tahu selanjutnya? Nah, tetap dong nonton videonya. Ini. Jadi bukti yang pertama itu adalah hancurnya pasukan bergajah. Ya, sudah kita pelajari di semester lalu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW lahir itu bersamaan dengan, ya, bukan bersamaan sih, tapi sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu menyerang Ka'bah. Tuh, kenapa kok Ka'bah diserang? Ya iya. Oh, Raja Abraha itu iri melihat, loh, Mekah, ya, kota Mekah dengan Ka'bah yang bangunannya itu hanya berbentuk kubus. Kok bisa rame kedatangan orang-orang? Lah Raja Abraha yang membuat istana yang megah, ya, bukan istana, tapi kayak semacam tempat ibadah yang megah. Kok nggak ada yang datang? Ya, akhirnya Raja Abraha datang ke Ka'bah, ya, datang ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah supaya nggak ada lagi yang ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menjaga Ka'bah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Raja Abraha datang menggunakan pasukan bergajahnya, gajahnya itu loh nggak mau masuk ke kota Mekah. Sudah bersiap tapi dalam beberapa jarak, beberapa meter gitu kan ya. Ternyata gajahnya itu nggak mau bergerak sama sekali, cuma duduk. Nah, ketika pasukan Raja Abraha itu berhenti, ya, gajahnya nggak mau kemana-mana, duduk, gajahnya kemudian lari meninggalkan kota Mekah. Nggak lama setelah itu, ya, akhirnya datang yang namanya burung ababil, ya. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fil, ya, bahwa ada burung ababil itu yang terbang di atas pasukan bergajah itu tadi, ya, sambil membawa batu yang panas, ya, kerikil yang panas, yang mana kerikil tersebut itu berasal dari neraka. Dijatuhkan kerikil-kerikil yang tajam tadi, yang panas, ya, panas, oh namanya batu dari neraka, akhirnya melepuhlah kulit tubuh dari pasukan tadi itu. Akhirnya nggak jadi diserang, ya, nggak jadi menyerang kota Mekah tadi itu, ya. Itu salah satunya. Kemudian tidak lama setelah peristiwa tersebut, akhirnya Nabi Muhammad SAW lahir, ya. Next. Nah, selain peristiwa bergajah tadi, ya, ada kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Yasrib itu Madinah, ya. Itu mengatakan bahwa akan ada, ya, seorang nabi dan rasul berikutnya yang lahir di Mekah gitu. Nah, diceritakan seorang pedagang Yahudi yang bermukim di Mekah itu pada malam kelahiran Rasulullah SAW, Rasulullah itu Nabi Muhammad, ya. Dia bertanya pada perkumpulan orang-orang Quraisy ini, apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini? Nah, karena kafir Quraisy itu nggak tahu apa-apa, ya menjawab, ya kami nggak tahu gitu kan. Akhirnya pedagang itu menjelaskan bahwa pada malam hari ini tuh akan lahir nabi terakhir umat ini. Ahmad namanya, ya. Kalau kalian salah berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya ada tahi lalat hitam kekuningan. Ya, ternyata keesokan harinya tersebar berita bahwa ada bayi yang baru lahir dari keluarganya Abdul Muthalib, begitu kan? Kemudian
si pedagang Yahudi ini datang untuk melihat si bayi tersebut. Ternyata bayi tersebut memiliki 2 tahi lalat di pundaknya. Dan itu adalah bukti bahwa memang benar-benar telah lahir seorang nabi dan rasul di antara umat saat itu. Nah, peristiwa di Persia. Peristiwa di Persia. Jadi perlu kalian ketahui ya anak-anakku, ini sekedar pengetahuan ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu lahir, ya, kota Mekah itu berada di dalam 2 kekuasaan besar yang saat itu menguasai dunia. Kalau saat ini mungkin bisa dikatakan kekuasaan dunia itu ya kalau nggak Amerika ya Cina. Kalau dulu kekuasaan terbesar di dunia ini itu dipegang oleh kerajaan Persia sama kerajaan Romawi, ya. Nah, dalam kerajaan Persia ini, ya, itu ada yang namanya Istana Kisra. Istana Kisra ini pada saat malam peristiwa kelahiran Nabi Muhammad itu hancur. Padahal istananya megah sekali ya. Bahkan ada 14 berandanya itu runtuh, bayangkan. Istana punya 14 beranda. Berarti kan besar sekali ya. Tapi ternyata tuh bisa runtuh ketika Nabi Muhammad lahir. Kemudian api Persia, jadi orang-orang Persia itu menyembah api. Api yang disembah oleh orang Persia itu dikenal tidak akan pernah padam selama beberapa tahun. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api yang menjadi sembahan orang-orang Majus yang tinggal di Persia itu padam. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang luar biasa. Bahkan kelahirannya pun diiringi dengan berbagai macam peristiwa yang besar gitu ya. Terima kasih anak-anakku. Itu tadi ya penjelasan dari Bu Yeni. Aduh, ini kenapa kok gelap? Nah, itu tadi ya penjelasan singkat dari Bu Yeni Masvia. Semoga apa yang Bu Yeni sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Apa yang Bu Yeni sampaikan ini cuma sekelumit, secuil, sedikit sekali dari buku maupun informasi-informasi di internet. Jadi, untuk mendukung kalian belajar SKI agar lancar, terus mengetahui berbagai hal, itu harus didukung dengan membaca buku dan mencari informasi di internet, ya. Oke, kesimpulan dari penjelasan Bu Yeni adalah bahwa Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang dibekali mukjizat atau sesuatu yang luar biasa dari dalam dirinya. Dan itu merupakan anugerah dari Allah ya. Nah, bukti-bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul bisa disaksikan bahkan beliau sejak lahir. Di antaranya, yang pertama, apa tadi? Masih ingat kan? Nah, hancurnya pasukan bergajah. Kemudian yang kedua, pedagang Yahudi di Mekah maupun pedagang yang ada di Yasrib itu menyaksikan sendiri bahwa ada seorang bayi baru lahir dengan tahi lalat di kedua pundaknya, dan itu merupakan seorang nabi dan rasul. Yang ketiga adalah istana Kisra itu hancur ya. Yang keempat, api yang menjadi sesembahan orang-orang Yahudi, bukan orang Yahudi ya, maaf, orang Majusi di Persia itu padam. Nah, baik, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya, di pertemuan berikutnya, yang insya Allah selalu membawa berkah, dan Allah memberikan kita panjang umur dan kesehatan selalu. Baik, begini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan tetap patuhi protokol kesehatan, ya. Bye!